Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Abu Madian Suwaib Al-Andalusi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Abu Madian Suwaib putra Al-Husain Al-Ansari Al-Andalusi dikenal sebagai seorang mistikus sufi berpengaruh dari wilayah Andalusia yang kemudian menjadi pelopor dan pendakwa utama sufisme di kawasan Maghreb. Abu Madian memperkenalkan praktik-praktik spiritual yang mendalam, termasuk introspeksi dan penyelarasan batin dengan amal lahiriah melalui asketisme. Abu Madian mengajarkan ilmu agama dan tasawuf, membimbing para murid, serta mendirikan zawiyah atau sekolah spiritual di Bejaya. Abu Madian juga memperoleh reputasi luas sebagai guru sufi besar dan menjadi figur yang sangat dihormati, hingga diyakini oleh banyak orang memiliki kemampuan untuk melakukan karamah atau mukjizat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Abu Madian Suwaib putra Al-Husain Al-Ansari Al-Andalusi adalah seorang sufi, guru spiritual, dan sarjana yang berasal dari Cantilana, sebuah kota kecil di sekitar Sevilla, Andalusia. Abu Madian berasal dari keluarga miskin dan pada awalnya mempelajari profesi sebagai penenun. Namun, semangat keilmuan dan spiritualnya membawanya dalam perjalanan panjang menuntut ilmu agama dan tasawuf. Abu Madian berguru kepada sejumlah tokoh sufi besar seperti Abu Yazza Al-Hasmiri, Ali Hirzihim, Al-Dakkak, dan juga mendapat pengaruh dari Sayyid Ali Putra Harazem dan karya-karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Di Mekah, Abu Madian bertemu dengan tokoh besar Abdul Qadir Al-Jilani dan menyelesaikan latihan spiritualnya di bawah bimbingan tokoh tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Abu Madian dilahirkan pada tahun 1126 Masehi dan wafat pada tahun 1198 Masehi. Kehidupannya berlangsung pada masa transisi dari dinasti Almoravid ke dinasti Almohad, dua kekuatan besar yang menguasai wilayah Maghreb dan Andalusia pada abad ke-12. Puncak kegiatan spiritual dan intelektualnya terjadi sekitar pertengahan hingga akhir abad ke-12, saat beliau mendirikan pusat-pusat spiritual dan mengajar di berbagai wilayah, terutama di Bejaya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Abu Madian memulai kehidupannya di Cantilana, Andalusia, dan sempat menempuh perjalanan spiritual serta intelektual di berbagai kota penting seperti Sabta Ceuta, Marrakesh, Fes, Mekah, dan akhirnya menetap di Bejaya. Ketika dalam perjalanan menuju Marrakesh atas panggilan Khalifah Almohad Yakub Al-Mansur, Abu Madian jatuh sakit dan wafat di dekat Sungai Isar pada tahun 1198. Abu Madian dimakamkan di Al-Ubad, dekat kota Tlemcen di wilayah Aljazair. Makamnya menjadi situs penting dalam sejarah Islam Afrika Utara, dan menjadi tujuan ziarah spiritual yang populer hingga saat ini. Sebuah mausolem dibangun untuk menghormatinya atas perintah Muhammad Al-Nasir dari dinasti Almohad dan mendapat perhatian dari para raja Marinid. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Abu Madian dianggap sebagai pelopor utama penyebaran dan pengembangan ajaran tasawuf atau sufisme di wilayah Maghreb. Ajarannya tentang pentingnya penyucian jiwa, keselarasan antara ibadah lahiriah dan penghayatan batiniah, serta peran guru dan murid dalam perjalanan spiritual telah memberi fondasi yang kuat bagi perkembangan tarekat sufi di kawasan itu. Abu Madian menjadi rujukan dalam dunia sufi, bahkan disebut sebagai wali agung dan pelindung spiritual kota Tlemcen. Warisan intelektual dan spiritualnya diteruskan oleh murid-muridnya, dan pengaruhnya menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam. Abu Madian juga dikenang karena keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari otoritas politik, termasuk dinasti Almohad yang mencemaskan pengaruhnya.
Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Abu Madian dimulai dari latar belakang keluarga miskin dan sederhana di Andalusia. Abu Madian menapaki jalan ilmu secara mandiri, mulai dari mempelajari Al-Quran dan ajaran agama, hingga menyeberangi Selat Gibraltar dan belajar di kota-kota besar seperti Fes dan Mekah. Abu Madian mengalami latihan spiritual ketat melalui asketisme dan bimbingan para sufi ternama. Abu Madian memperoleh hirka atau jubah spiritual sebagai simbol penerimaan dalam silsilah sufi. Setelah menyelesaikan pelatihan spiritualnya, Abu Madian mengajar, berdakwah, dan mendirikan lembaga pendidikan spiritual yang dikenal sebagai Zawiyah. Abu Madian menjadi figur penting yang mengilhami banyak generasi sufi dan meninggalkan warisan abadi baik dalam bentuk ajaran maupun tempat suci yang terus dihormati. Abu Madian Suwaib putra Al-Husain Al-Ansari Al-Andalusi yang lahir pada tahun 1126 Masehi dan wafat pada tahun 1198 Masehi merupakan salah satu tokoh sufi paling berpengaruh dalam sejarah Islam di wilayah Maghreb dan dunia Islam pada umumnya. Nama lengkapnya menunjukkan bahwa Abu Madian memiliki keturunan dari keluarga Al-Ansari yang berasal dari tradisi kaum Ansar di Madinah dan lahir di Cantilana, sebuah kota kecil yang terletak sekitar 35 km dari Sevilla, di wilayah Al-Andalus yang kala itu merupakan bagian dari dunia Islam. Abu Madian tumbuh dalam kondisi sosial ekonomi yang sederhana, berasal dari keluarga yang tidak dikenal dalam lingkup elit keilmuan atau aristokrasi, dan sejak usia muda terlibat dalam pekerjaan penenunan yang merupakan profesi umum rakyat pada masa itu. Meskipun berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit, Abu Madian memiliki semangat belajar yang luar biasa tinggi. Kehausannya akan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Al-Quran, fikih, dan tasawuf, membawanya merantau ke berbagai wilayah penting di dunia Islam. Abu Madian menyeberangi Selat Gibraltar menuju wilayah Afrika Utara dan menetap untuk sementara di Sabta atau Ceuta, tempat ia bekerja sebagai buruh di kalangan nelayan. Dari sana, Abu Madian melanjutkan perjalanannya ke Marrakesh dan sempat terlibat dalam milisi Almoravid yang bertugas mempertahankan kota tersebut. Abu Madian kemudian menempuh pendidikan formal di kota Fes, pusat intelektual Islam terkemuka di wilayah Maghreb. Di Fes, Abu Madian berguru kepada sejumlah tokoh besar dalam bidang tasawuf dan ilmu keislaman seperti Abu Yaza Al-Hasmiri, Ali Hirzihim, dan Al-Dakkak. Abu Madian menerima hirka atau jubah sufi dari Al-Dakkak, sebuah simbol penting dalam tradisi tarekat yang menunjukkan silsilah spiritual seorang murid dari guru sufi. Abu Madian sangat terpengaruh oleh ajaran dan keteladanan Sayyid Ali Putra Harazem, salah satu tokoh sufi besar Maghreb, serta mendalami pemikiran Hujatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menyeimbangkan antara syariat, akal, dan spiritualitas dalam kerangka pemikiran Islam Sunni. Setelah menyelesaikan pendidikan di Fes, Abu Madian melakukan perjalanan ke timur Islam, termasuk ke Mekah. Di Mekah, Abu Madian bertemu dengan tokoh sufi besar Abdul Qadir Al-Jilani, pendiri tarekat Qadiriyah dan salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah tasawuf Sunni. Di bawah bimbingan Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Madian melanjutkan penyempurnaan pelatihan spiritualnya hingga mencapai makam yang tinggi dalam dunia sufi. Sekembalinya dari timur, Abu Madian menetap di kota Bejaya yang terletak di pesisir Aljazair. Di kota ini, Abu Madian hidup dalam asketisme yang sangat ketat, menghindari kemewahan duniawi dan mengabdikan diri pada pengajaran, dakwah, dan pembinaan spiritual. Abu Madian mendirikan sebuah zawiyah atau lembaga pendidikan sufi yang menjadi pusat pembelajaran dan zikir. Reputasinya yang tinggi sebagai seorang guru sufi yang menguasai ilmu lahir dan batin menjadikan Abu Madian sebagai magnet spiritual bagi banyak pencari kebenaran dari berbagai penjuru. Murid-muridnya datang dari berbagai wilayah, tidak hanya dari Afrika Utara, tetapi juga dari Andalusia dan Timur Tengah.
Ajaran Abu Madian menekankan keseimbangan antara ibadah lahiriah yang sesuai dengan syariat dan penghayatan batiniah yang mendalam. Abu Madian mempromosikan introspeksi, ketulusan niat, dan ketundukan total kepada Tuhan melalui jalan zuhud dan muraqabah. Banyak sumber menyebut bahwa Abu Madian memiliki karamah atau keistimewaan spiritual, dan masyarakat luas menghormatinya sebagai seorang wali yang dapat menjadi perantara rahmat ilahi. Namun, ketenaran Abu Madian juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan penguasa dinasti Almohad yang menguasai Maghreb saat itu. Para pejabat dan ulama resmi negara merasa terganggu dengan popularitas Abu Madian yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas otoritas negara. Khalifah Almohad Yakub Al-Mansur akhirnya memanggil Abu Madian ke Marrakech untuk berbicara langsung dengannya. Namun, sebelum sampai ke tujuan, Abu Madian jatuh sakit dalam perjalanannya dan wafat pada tahun 1198 Masehi, bertepatan dengan tahun 594 Hijriah, di dekat Sungai Isar. Jenazah Abu Madian dimakamkan di Al-Ubad, dekat kota Tlemcen, Aljazair. Setelah wafatnya, makam Abu Madian menjadi pusat penghormatan dan ziarah spiritual yang berkembang pesat dari masa ke masa. Atas perintah penguasa Almohad Muhammad Al-Nasir, sebuah mausolem dibangun untuk menghormatinya. Para penguasa dinasti Marinid yang kemudian menguasai wilayah tersebut pada abad ke-14 juga memperluas dan memperindah kompleks makam Abu Madian. Madrasah dan masjid dibangun berdampingan dengan makamnya, menjadikannya sebagai pusat spiritual dan arsitektur Islam yang megah. Hingga hari ini, kompleks makam Abu Madian di Tlemcen tetap menjadi salah satu situs suci paling penting bagi para pengikut tarekat Sufi dan menjadi simbol kekayaan spiritual Islam Maghreb. Dari perspektif sejarah intelektual, Abu Madian dianggap sebagai jembatan penting antara Sufisme klasik timur dan perkembangan tarekat di wilayah barat Islam, terutama di Afrika Utara dan Andalusia. Abu Madian merupakan figur transnasional yang ajarannya memberi pengaruh mendalam pada tarekat-tarekat besar seperti Saziliyah, Qadiriyah, dan bahkan Chistiyah di wilayah India yang murid-muridnya menelusuri jalur spiritual kepada beliau. Abu Madian juga menjadi inspirasi dalam banyak karya sastra dan hikmah sufi serta dikutip dalam berbagai kitab tasawuf klasik, di antaranya oleh tokoh-tokoh seperti Putra Arabi dan Imam Nawawi. Dari sudut pandang sosiologis, Abu Madian menjadi simbol integrasi antara spiritualitas Islam dengan konteks budaya lokal Afrika Utara. Pengaruhnya tidak hanya spiritual, tetapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya etika, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral. Abu Madian membentuk model sufi yang berperan sebagai pembimbing rohani sekaligus sebagai panutan sosial. Abu Madian tidak menarik diri dari masyarakat, melainkan menanamkan nilai-nilai spiritual di tengah dinamika masyarakat sehari-hari. Dari sudut pandang arsitektural dan budaya material Islam, kompleks pemakaman Abu Madian di Tlemcen merupakan contoh perpaduan seni arsitektur Islam Maghreb yang kaya akan ornamen, kaligrafi, dan bentuk geometris. Monumen ini menjadi warisan budaya yang tidak hanya penting dalam sejarah Sufi, tetapi juga dalam sejarah seni dan arsitektur Islam. Dari sisi historiografi, banyak karya ulama dan sejarawan Muslim dari abad pertengahan hingga modern mencatat perjalanan hidup dan pengaruh Abu Madian. Di antaranya adalah Putra Al-Zayyat, Putra Khaldun, dan sejarawan Andalusia lainnya yang menyebutnya sebagai salah satu poros spiritual paling utama di dunia Islam Barat. Narasi mengenai Abu Madian juga masih hidup dalam tradisi lisan masyarakat Maghreb dan menjadi bagian dari memori kolektif budaya Islam di Afrika Utara. Dengan segala kontribusinya di bidang keilmuan, spiritualitas, dan transformasi sosial, Abu Madian dikenang bukan hanya sebagai wali agung atau sufi besar, tetapi juga sebagai figur peradaban yang memberi warna penting bagi sejarah Islam dan warisan global Sufisme. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT.
Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.